Apakah PKB mengusulkan nama Gigi ini seluruh bercanda atau ini olok-olok? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, PKB Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan untuk mendukung Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Langkah yang diambil oleh PKB ini menyusul langkah sejumlah partai yang telah memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo itu. Dukungan yang diberikan oleh PKB ini tentu sudah soal biasa karena hanya menuruti jejak langkah sejumlah partai yang telah lebih dulu memberikan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi ini. Namun yang mengejutkan dan juga mungkin ini yang teraneh dari yang aneh dalam perjalanan proses Pilkada serentak 2024 ini adalah usulan dari PKB memasangkan Bobi Nasution dengan Gigi atau nama lengkapnya Nagita Slavina, seorang artis istri dari Raffi Ahmad. Mengapa ini dikatakan aneh? Sebab dilihat dari kondisi Sumatera Utara yang merupakan provinsi yang terbesar penduduknya di Sumatera kalau kita tidak keliru, adalah provinsi yang memerlukan kepemimpinan seorang pemimpin yang benar-benar mumpuni. Sebab untuk Sumatera Utara itu barometer politik. Artinya tidak main-main orang yang harusnya memimpin Provinsi Sumatera Utara. Ketika PKB mengusulkan Bobi Nasution yang seorang wali kota Medan yang baru hanya berpengalaman 5 tahun jadi wali kota setamat kuliah dengan usia yang begitu muda, sekarang akan dipasangkan dengan seorang Nagita Slavina, Gigi, yang selama ini kita belum mengenalnya menjadi birokrat atau menjadi aktivis ataupun menjadi pengurus partai dalam skala yang tinggi. Kita belum mengenal. Yang dikenal oleh publik selama ini, Gigi ini seorang artis. Banyak iklan-iklannya keluar di layar televisi dan di media sosial. Ketika Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengumumkan nama Gigi ini, banyak publik yang terkejut. Bahkan tidak itu saja, ketika dia umumkan di hadapan Bobi Nasution, pengunjung yang hadir dalam kesempatan itu pada tertawa. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, apakah PKB mengusulkan nama Gigi ini seluruh bercanda atau ini olok-olok? Apakah karena dalam Pilpres baru lalu PKB berlawanan berat dengan keluarganya Bobi Nasution, pasangan dari Prabowo Subianto, yakni Gibran Raka Buming Raka, rival dari
Anies Muhaimin Iskandar, di mana kita tahu Muhaimin Iskandar adalah ketua umum DPP PKB. Ketika sekarang ini PKB harus mendukung Bobi Nasution, maka di dalam sebuah olok-olok, di dalam sebuah candaan, PKB mengumumkan bahwa dia mengusulkan Bobi Nasution berpasangan saja dengan Nagita Slavina. Apakah demikian? Mudah-mudahan ini tidak candaan, tidak olok-olok, tetapi serius. Sebab lawan tanding Bobi Nasution ini bukan main-main. Edi Rahmayadi, seorang jenderal dari Kopassus yang sudah banyak memakan asam garam, berpengalaman panjang sekali di dalam kepemerintahan, dan bahkan dia telah menjadi gubernur Sumatera Utara selama 5 tahun. Ini sudah periode kedua baginya. Dan kita juga telah membuktikan bahwa tidak ada jaminan seorang calon atau sepasang calon yang diusulkan oleh banyak partai dipastikan memenangkan pilkada melawan pasangan yang hanya diusulkan sedikit partai. Di pilkada DKI Jakarta telah membuktikan bahwa Fauzi Bowo yang diusung dan didukung oleh banyak sekali partai dulunya ditumbangkan oleh Jokowi yang hanya diusulkan oleh beberapa partai saja. Ini sudah terbukti. Yang membuktikan ini mertuanya Bobi Nasution sendiri. Jadi tidak ada sama sekali jaminan pasangan calon yang diusulkan banyak partai dipastikan akan memenangkan pilkada. Tidak ada jaminan. Sebab pada akhirnya rakyat akan melihat figur yang maju dalam kontestasi politik tersebut. Dan untuk Sumatera Utara yang rakyatnya sudah demikian maju, kita yakin di saat memilih pemimpin, dia tidak akan banyak terpengaruh oleh popularitas pemimpin itu. Tetapi dia akan banyak dipengaruhi oleh kualitas pemimpin tersebut. Tetapi memang ada baiknya juga ini. Kalau di Sumatera Utara Bobi Nasution berpasangan dengan Nagita Slavina atau Gigi, istrinya Raffi Ahmad, di Jawa Tengah bisa jadi nanti Kaisang berpasangan dengan Raffi Ahmad, suaminya Gigi. Kalau di Sumatera Utara pasangan Gigi menantunya Presiden Jokowi, di Jawa Tengah bisa jadi pasangan Raffi Ahmad anak bungsunya Jokowi. Menarik mungkin ini. Namun demikian, apabila memang serius PKB mengusulkan nama artis ini, kalau hanya memang PKB berpatokan kepada elektoral semata, karena PKB menganggap saat ini adalah saatnya media sosial. Nagita Slavina itu public figure yang banyak pengaruhnya di media sosial. Kalau hanya itu yang menjadi ukuran PKB mengusulkan Bobi Nasution berpasangan dengan Nagita, agak riskan untuk sebuah provinsi yang nama Sumatera Utara. Sekian banyak rakyat yang menggantungkan nasibnya kepada pemimpinnya
kepada gubernur dan wakil gubernurnya. Tiba-tiba partai yang mengusung dan mendukungnya hanya patokannya kepada elektoral, bukan kepada kemampuan, kapabilitas, kualitas dari yang diusulkannya itu. Tentu saja ini nanti bisa jadi akan mengecewakan bagi rakyat ketika mereka memimpin. Inilah agaknya kelemahan dari sistem pemilihan langsung sekarang ini, di mana lebih banyak keterpilihan seseorang hanya karena popularitasnya semata, hanya karena dia itu terlihat aneh, bukan karena dia betul-betul dinilai mampu menjadi pemimpin rakyat. Ini berbahaya sekali untuk rakyat. Sebab rakyat menginginkan seorang pemimpinnya yang pro kepada dia, yang mampu mengangkat harkat dan martabatnya, yang mampu mengangkat derajat hidupnya, yang mampu mensejahterakannya. Kalau kita lihat sekarang ini, dengan tekanan ekonomi yang seperti sekarang ini, karena harga-harga kebutuhan pokok yang begitu melonjak, PHK menjadi-jadi, pabrik-pabrik banyak tutup, yang datang ke Indonesia semuanya impor. Ini merupakan hal yang hendaknya menjadi catatan bagi bangsa dan negara ini di dalam memilih pemimpin. Kalau hanya memilih pemimpin hanya berdasarkan elektoral, kalau hanya partai-partai politik mendukung seseorang hanya karena elektoral, karena sudah banyak partai lain yang mendukung, kita dukung sajalah. Kalau hanya karena turut-turutan, kalau hanya karena diyakini dia ini akan bisa meraup suara karena dia publik figur, karena dia populer, ini tentu saja tidak akan bisa menyahuti apa yang menjadi keinginan rakyat agar mereka bisa mendapatkan pemimpin yang mampu mengangkat derajat hidupnya, yang mampu menjadikan dia sejahtera. Bukan pemimpin yang mampu hanya membuat dia tertawa di depan pemimpin itu, di belakang pemimpin itu dia nanti menangis karena periuknya tidak berisi, karena dapurnya tidak berasap. Jadi seorang pemimpin bukanlah hanya gunanya untuk tertawa, untuk bersalaman, untuk selfie-selfie. Pemimpin itu gunanya untuk memimpin rakyatnya, membawa rakyatnya kepada derajat kehidupan yang lebih baik. Kalau untuk selfie-selfie, kalau untuk tertawa-tertawa, memang benar. Pilih saja orang-orang yang bisa menghibur dia. Pilih saja orang-orang yang bisa membuat dia tertawa. Negara Indonesia jauh sekali bedanya dengan negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman. Jauh sekali. Kalau di negara-negara maju itu, pemerintah itu fungsinya hanya sebagai fasilitator saja bagi rakyat. Bahkan kasarnya kalau tidak ada pun pemerintah, rakyatnya sudah bisa juga hidup mandiri sejahtera. Tetapi di negara berkembang seperti Indonesia ini, pemerintah bagi rakyat adalah segala-galanya. Tidak cukup pemerintahnya sebagai fasilitator, tapi segala-galanya. Kehidupannya, masa depannya, semuanya digantungkannya kepada pemerintah. Apabila didapatkan di pemerintahan itu pemimpin yang tidak punya kualitas, yang tidak punya kemampuan memimpin, maka ada harapan rakyatnya akan sengsara di bawah kepemimpinan rezim atau pemerintah yang bersangkutan. Jadi jangan samakan negara kita dengan negara-negara maju di dunia ini. Siapapun
jadi pemimpinnya tidak apa-apa. Kita mendengar di Amerika pernah ada siswa SMA yang menjadi wali kota. Pagi dia sekolah, siang masuk kantor. Kota itu berjalan seperti biasa saja. Rakyatnya sejahtera juga. Kenapa? Karena bagi rakyat itu, pemerintah itu tidak lebih dari fasilitator. Mereka sudah mandiri, mereka sudah sejahtera, mereka tidak tergantung kepada siapa yang memimpinnya. Tidak sama dengan negara kita di Indonesia. Makanya kita mengharapkan tentunya kepada partai-partai politik yang akan mendukung dan mengusung tokoh orang untuk dicalonkan menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Jangan hendaknya hanya bergantung kepada elektoral dia saja. Tapi perlu diperhatikan kemampuan dia untuk memimpin bangsa dan negara, untuk memimpin daerah. Kalau tidak nanti yang kita cemaskan orang-orang yang ada di dalam partai ini yang mendukung dan mengusung seseorang akan mendapat pembalasan dari Yang Maha Kuasa. Karena dialah memutuskan siapa yang akan didukung dan diusungnya, bukan didasari oleh kemampuan orang itu, tapi hanya didasarkan oleh turut-turutan, oleh canda-candaan, oleh olok-olok, oleh elektoral yang mungkin ada pada dia, atau oleh tekanan dari kiri dan kanan, di atas dan bawah. Daripada partai kita nanti tidak selamat, partai sudah demikian banyak mendukungnya, kita dukung aja lah. Pokoknya kita telah mendukung. Kalau sudah itu jadi patokan untuk mendukung dan mengusung seseorang atau satu pasang calon oleh suatu partai, sungguh ini sudah jauh sekali melencengnya dari tujuan sebuah partai berdirinya, yang adalah untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, apalagi sekelompok dinasti politik. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.